Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Spill Wawasan. Berbagi ilmu, berbagi informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Kementerian BUMN yang buka atau open recruitment untuk P3K tahun 2022. Statement ini didasari di surat nomor PENG-pansel.JFPKPN-09-2022 tentang seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional penata kelola perusahaan negara ahli utama di lingkungan Kementerian Badan Usaha milik negara. Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Jadi itu informasi jabatannya itu, nama jabatannya itu penata kelola perusahaan perusahaan negara ahli utama, Terus jumlah lowongan jabatannya itu 1, unit kerja penempatannya itu deputi bidang hukum dan perundang-undangan, yang ke masa hubungan perjanjian kerjanya itu paling lama 5 tahun. Tapi jikalau kinerja kita baik, itu dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya teman-teman. Ini ada persyaratan administrasinya ya teman-teman. Bisa kita lihat, yang pertama itu harus WNI, yang kedua itu harus memiliki integritas dan moralitas yang baik, terus berusia paling tinggi 64 tahun, lahir setelah tanggal 7 September 1958 pada saat mendaftar. Yang keempat itu berijazah paling rendah magister atau pasca sarjana di bidang ilmu akuntansi, manajemen logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi teknik atau rekayasa industri, terus hukum dan pendidikan. Syaratnya juga harus memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis sesuai standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Setelah itu memiliki pengalaman kerja di bidang hukum paling kurang 10 tahun, memiliki pengalaman kerja terkait penata kelolaan perusahaan paling kurang 2 tahun, memiliki pengalaman sebagai direksi atau dewan komisaris atau dewan pengawas perusahaan negara. Selanjutnya itu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis paling kurang itu 5 tahun sebelum pendaftaran. Selanjutnya itu poin ke-10 itu tidak menjadi anggota dan atau pengurus pada organisasi masyarakat yang dilarang pemerintah. Terus tidak boleh dipecat ya atau diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat. Itu teman-teman, berarti ini kita tidak boleh dipecat intinya teman-teman. Terus tuh ada tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak berkedudukan sebagai PNS, CPNS, P3K, TNI ataupun anggota kepolisian negara NKRI ya teman-teman. Terus telah menyerahkan SPT tahunan tahun 2021, telah menyerahkan LHKPN tahun 2021 bagi yang berstatus wajib lapor, sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, dan mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Badan Usaha milik negara di Jakarta. Nah itu ya persyaratannya teman-teman. Nah ini ada lagi nih waktu dan tata cara pendaftarannya teman-teman. Pendaftarannya itu secara online melalui website https://jfpkpn.bumn.go.id mulai tanggal 7 September dan ditutup pada tanggal 21 September 2022 paling lambat jam 16.00 atau jam 4 sore ya teman-teman. Terus seluruh berkas lamaran dikirim dalam format PDF kecuali dalam foto bentuk JPG. Dan hasil scan filenya itu berkapasitas maksimal 10 MB untuk keseluruhan file. Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah hasil scan dokumen persyaratan online yang terdiri dari bukti pendaftaran online, terus daftar riwayat hidup, nanti ada lampirannya teman-temannya, ada di lampiran 1, yang habis itu fast foto terbaru berwarna latar belakang merah, KTP, terus ada SKCK, ada atau surat keterangan catatan kepolisian, ada ijazah dan transkrip nilai, ada surat keterangan
memiliki pengalaman kerja di bidang hukum. Terus ada surat keterangan memiliki pengalaman kerja terkait penata kelolaan perusahaan negara yang ditandatangani oleh pejabat yang membidangi. Terus ada keputusan pengangkatan sebagai direksi atau dewan komisaris atau dewan pengawas. Selanjutnya itu yang kita unggah itu surat pernyataan poin 5 yang ditandatangani bermaterai 10.000 sebagaimana format lampiran 4. Itu nanti untuk formatnya ada ya teman-teman, di bawah nanti kita sampaikan. Terus ada syaratnya itu ada kartu NPWP, ada bukti lapor SPT, ada bukti tanda terima LHKPN bagi yang berstatus wajib lapor, terus surat keterangan dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit kesehatan pemerintah, yaitu terdiri dari dokter umum dan dokter kejiwaan. Terus ada surat keterangan bebas narkoba. Selanjutnya ada penilaian prestasi kerja atau istilah lain yang setara, misalnya pencapaian Key Performance Indicator 2 tahun terakhir bekerja yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Dan ada surat lamaran yang ditandatangani dan bermaterai 10.000 sebagaimana format dalam lampiran 5. Nah, jadi seluruh pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi akan disampaikan melalui situs Kementerian BUMN, yaitu situsnya https://jfpkpn.bumn.go.id. Untuk pelamar diharapkan aktif mengakses situs yang dimaksud. Jadi teman-teman harus sering-sering lihat ya ke situs tersebut. Tahapan seleksinya itu pertama itu pengumuman seleksi. Pengumuman seleksi itu telah diumumkan dari tanggal 7 September kemarin ya teman-teman. Terus ada pendaftaran dan penerimaan berkas secara online itu dari tanggal 7 sampai 21 September 2022. Terus ada seleksi administrasi dari tanggal 9 sampai 23 September 2022. Terus ada pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 26 September 2022. Terus ada masa sanggah tanggal 27 sampai 20 September 2022. Jawab sanggah itu ada 30 September sampai 3 Oktober 2022. Terus pengumuman pasca sanggah hasil seleksi administrasi itu tanggal 4 Oktober 2022. Terus ada seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural itu tanggal 5 sampai 11 Oktober 2022. Selanjutnya ada seleksi kompetensi penulisan makalah itu tanggal 5 sampai 11 Oktober 2022. Terus ada seleksi kompetensi, uji kompetensi atau wawancara teknis itu tanggal 27 sampai 28 Oktober 2022. Itu pengumuman akhir itu tanggal 29 Oktober 2022. Tapi masih diberikan kesempatan sanggah ya teman-teman, itu tanggal 31 Oktober sampai 1 November 2022. Terus jawab sanggah pada tanggal 2 sampai 3 November 2022. Terus pengumuman akhir atau pengumuman finalnya ini setelah disanggah itu tanggal 4 November 2022. Nah, jadwal ini nih dapat berubah dan akan diumumkan di laman website Kementerian BUMN tadi yang telah dijabarkan di atas ya teman-teman. Dalam pelaksanaannya ini tidak dipungut biaya apapun. Ini tuh ditetapkan di Jakarta tanggal 7 September 2022 oleh PLT Sekretaris Kementerian BUMN selaku Ketua Panitia Seleksi P3K BUMN. Nah, tadi ada kita bahas tentang lampiran ini ya teman-teman, lampirannya. Lampiran 1 tuh tentang daftar riwayat hidup. Lanjut ya teman-teman, ini masih sama, masih lanjutan dari DRH tadi. Ini juga masih lanjutan dari DRH tadi. Nah, ini lampiran 2-nya itu surat keterangan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum. Lampiran 3-nya itu surat keterangan memiliki pengalaman kerja terkait penata kelolaan perusahaan negara. Lampiran 4-nya itu surat pernyataan. Lampiran 5 itu surat lamaran ya teman-teman. Udah, itu aja teman-teman. Jadi untuk dipersiapkan sebaik mungkin ya teman-teman. Terus rajin-rajin lihat websitenya, mana tahu ada jadwal yang berubah. Ini aja sekalian hari ini. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi dan trik menarik lainnya. Terima kasih.